Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara, para mahasiswa. Baik, hari ini saya ingin menjelaskan bahasan tentang perkalian vektor, ya, tentang perkalian vektor setelah kemarin Anda mempelajari penjumlahan vektor, ya. Oke, baik. Pada dasarnya ada dua jenis perkalian vektor itu. Yang pertama disebut dengan perkalian titik atau yang disebut dengan dot. Yang kedua perkalian cross, ya, perkalian cross. Ini yang ada dua ini. Nah, contoh sekarang ya, contoh sekarang ada dua vektor nih. Vektornya namanya U, ya, namanya U. Komponennya ini 3 dimensi ini ya, komponen 3 dimensi. Saya sketch pakai garis yang merah ini. Ini sketsa, ya, vektor U. Ini komponennya U1, U2, U3. Nah, yang vektor V itu V1, V2, V3. Lalu IJK ini Anda sudah tahu ini adalah vektor arah atau vektor satuan searah sumbu X, searah sumbu Y, searah sumbu Z, ya. Nah, orang menuliskan vektor kadang-kadang pakai ini huruf tanpa dengan font cetak tebal, ya, seperti U dan V ini. Kadang-kadang juga ada yang menuliskan pakai tidak cetak tebal tapi pakai garis di atasnya. Ya, ini sama-sama saja. Jadi U yang begini sama U yang begini itu sama. Nah, ya. Ya, jadi misalnya ini ada vektor U dan vektor V ingin dikalikan. Sudut antara U dan V ini theta. Ya. Nah, satu kalau dia itu perkalian titik, ya, perkalian titik, ini lihat perkalian titik, maka yang dikalikan itu adalah komponen dari U yang sejajar dengan V, atau sebaliknya, komponen V sejajar U, ya, gitu. Nah, ini komponen U sejajar V itu berarti yang ini, ya, taruhlah ini panjangnya 5, ini panjangnya 5 misalnya. Setelah saya proyeksikan ke arah V, ini panjangnya menjadi 4. Jadi yang dikalikan itu yang 4 ini, bukan yang 5. Ya, jadi kalau misalnya V-nya itu panjangnya itu 7, maka U dot V itu bukan 5 dikalikan 7, tapi 4 dikalikan 7. Sama dengan 28. Ini contoh nih, misalnya lah ya, misalnya. Itu. Dan sederhana, nggak ada arahnya lagi. Kalau dot produk perkalian titik itu nggak ada arahnya, hasilnya skalar. Ya, gampang. Jadi panjangnya ini dikalikan panjangnya V. Ya. Gitu ya. Oke. Sering ditulis ini U V cos theta karena U cos theta itu ya ini tadi, yang searah V ini tadi. Ya. Jadi U cos theta ini tidak lain adalah U yang sejajar dengan V. Nah, ini dituliskan begini, ya. Oke. Sekarang bagaimana dengan U cross V? U cross V itu yang dikalikan bukan yang searah dengan V. Justru sebaliknya, yang dikalikan adalah yang hijau. Yang hijau ini adalah komponen U yang tegak lurus dengan V. Itu yang dicari kalau itu cross, ya. Kalau itu cross, yang dikalikan itu adalah U yang tegak lurus V. Taruhlah ini tadi 5, diproyeksikan ke sini jadi 4, ini panjangnya ini. Kalau diproyeksikan ke tegak lurus V ini misalnya 3, ya yang dikalikan yang 3 ini. Ya, 3 ini dikalikan tadi, ini misalnya 7, ya 3 dikalikan 7. Itu. Ini besarnya. Nah, tapi di yang kedua itu, maka bisa dituliskan begini, U cross V sama dengan U V sin. Ya, karena U sin itu yang ini. Ya. U sin itu yang ini, U sin theta itu yang ini. Ya, jadi sama dengan U yang tegak lurus, V dikalikan V. Nah, tapi terus terang yang kedua ini masih ada arahnya. Ya, dia hasilnya bukan skalar tapi vektor. Arahnya adalah tegak lurus U dan tegak lurus V. Maksudnya adalah Anda pandang ini ya, ini Anda bidang ini bidang vertikal. Kalau Anda U cross V itu artinya Anda putar dari U ke V. Anda bayangkan ini seperti jarum jam. Ini jarum pendek, ini jarum panjang. Jadi
berputar begini. Ya, searah jarum jam begini. Nah, Anda bayangkan kalau Anda membuka roda ban mobil. Mobil ada di depanmu, Anda membuka roda begini. Ya, rodamu muter begini, kunci rodamu muter begini. Maka rodamu itu akan masuk mendekati ke mobil, ya. Nah, itu artinya tegak lurus. Ya, tegak lurus V dan tegak lurus U. Artinya gerakannya itu seperti skrup yang Anda putar begini. Jadi gerakannya gerakan masuk menuju ke layarmu, ya, menuju ke layarmu. Kalau V cross U berarti begini. Nah, ini gerakan begini seperti roda mobil, ya, mobilnya ada di depanmu, lalu Anda putar begini rodanya, maka rodanya akan lepas. Itu artinya ban akan menuju ke Anda, ya, menjauh dari layar menuju ke mata Anda. Itu kira-kira. Oke, sekarang yang dot product. Ya, dot product ini gampang, ya. Karena tadi yang hidup adalah yang searah. Karena yang diambil memang yang searah. Yang tidak searah nggak diambil. Oleh karena itu kalau ini Anda kalikan dengan V, U dengan V, ya, misalnya ini U1 Anda kalikan dengan V1. Oke, hidup karena sama-sama arahnya I. Ya, hidup, ya, Anda bungkus. Nah, kemudian U1 dikalikan V2. Ini nggak hidup, mati dia. Karena I sama J ini 0, ya, nggak tegak lurus, ya, jadi ini nggak hidup. Demikian juga U1 dengan V3 ini nggak bisa dikalikan, hasilnya 0 karena saling tegak lurus. Anda tahu bahwa dot product itu yang diambil cos-nya, dan Anda tahu cos 90 itu sama dengan 0. Yang hidup adalah cos 0 yang searah, cos 0 itu 1. Jadi begitu cara mikirnya. Jadi gampang. Kalau Anda mau ngalikan, ya berarti yang hidup hanya U1 dengan V1, U2 dengan V2, U3 dengan V3. Ya, jadi kalau dikalikan, ya hasilnya begini. U1 dikalikan V1, V2 dikalikan V2, U3 dikalikan V3. Gitu. Nah, ini cara pertama. Cara yang kedua, hasil kali U dan V itu ya besarnya U dikalikan besarnya V dikalikan cos theta. Kalau misalnya suatu ketika diketahui sudutnya, ya Anda menggunakan rumus yang kedua ini. Ya, kalau Anda diketahui komponen-komponennya, maka Anda gunakan rumus yang pertama. Nah, rumus yang pertama dan kedua ini saling melengkapi, ya. Jadi the first method of calculation is easier because it is the sum of the products of corresponding components. Ya, lebih gampang tinggal ngaliin yang searah-searah aja. The second method of calculation can be used if we know the angle theta formed by U dan V. Jadi kalau kita sudutnya tahu antara U dan V, ya kita gunakan yang kedua, ya, gitu. Oke, contoh sekarang. Contoh. Nah, ini U dan V ditulis begini. Ini penulisan yang berbeda lagi. Ya, tadi kan 3I mestinya min 4J plus 1K gitu. Tapi ada orang yang menuliskan begini. 3I, min 4J, min 1K. Tapi maksudnya sama. Bahwa vektor ini punya 3 komponen gitu maksudnya. Ya. Mau pakai plus, mau pakai koma itu nggak apa-apa, nggak ada masalah. Ya. V-nya sama dengan ini. Ya. Maka carilah sudut yang dibentuk oleh U dan V. Nah, gampang. Anda kalikan dulu dot produknya, ya. Berarti yang hidup adalah yang searah. Berarti 3 dikalikan 5, ya, 15. Oke. Lalu min 4 dikalikan dengan 2, ya, min 8. Taruh di sini. Lalu 1 dikalikan min 6. Jadi min 6. Ya, hasilnya 1. Nah, gitu. Dengan rumus yang pertama dihasilkan U dot V sama dengan 1. Nah, coba ini sudah dilompatin, ya, tapi coba di sini Anda tulis, ya, U dot V sama dengan besarnya U, ya. Anda tahu ini besarnya U. Ya, besarnya U itu berapa? Ya, Anda mesti harus sudah tahu Pitagorasnya ini. Berarti akar 3 kuadrat
ditambah min 4 kuadrat ditambah 1 kuadrat. 9 kuadrat 3 kuadrat 9, ini 16, ini 1, jadi 26 ya. Akar 26 ya. Jadi di sini U dot V sama dengan akar 26 dikalikan dengan ini besarnya V. Besarnya V akar dari ini Pitagorasnya ini ya, akar 65. Lalu di sini cos theta gitu, cos theta ya. Jadi kalau begitu cos theta sama dengan 1 dibagi dengan akar 26 kali akar 65. Nah, cos theta sama dengan 1/4 akar 26 kali akar 65 itu bisa dituliskan seperti ini ya, bisa ditulis seperti ini. Theta sama dengan arkes kosinus ya, biasanya gitu, arkes kosinus atau kosinus min 1, maksudnya itu arkes ini sebenarnya ya, arcus kosinus ini gitu ya. Dan ini gampang nyari sudutnya. Oke, sekarang cross product. Nah, cross product itu justru yang hidup adalah yang tegak lurus ya, yang searah mati ya, yang searah mati. Jadi kalau ini ada U begini dikalikan, U dengan V dikalikan, yang hidup itu justru yang tegak lurus. Jadi I dengan J, I dengan K dan seterusnya. Yang I dengan I justru mati, enggak ada hasilnya ya. Demikian seterusnya sehingga formulanya menjadi seperti ini. Tuliskan aja di sini IJK ya, U1, U2, U3 tinggal nuliskan begini. V1, V2, V3 tinggal tuliskan. Nah, kemudian besarnya adalah cari komponen I-nya dulu karena dia vektor. Ya, cari komponen I-nya. Komponen I-nya adalah karena I-nya ada di pojok sini, maka matrik 2 kali 2-nya itu ini. Ya. Ya, jadi Anda pindahkan ini ke sini. Ya. U2 V ini bukan U3 tapi ini U3 ini U2 pindahkan ke sini ya. Ini semua pindahkan ke sini. Jadi U2, U3, V2, V3. Nah, ini pakai determinan AD min BC. Jadi U2 dikalikan V3 dikurangi dengan U3 kali V2. Itu. Nah, ditambah J, tapi ini selang-seling ya. Ini positif, ini harus dituliskan negatif, lalu di sini J-nya. Nah, kalau ini J-nya begini, maka matriknya tinggal ini, U1, U3, V1, V3. Taruh di sini. Nah, berarti nanti komponen J-nya itu sama dengan U1 kali dengan V3 dikurangi dengan U3 dikali dengan V1. Nah, gitu. Nah, kalau K, komponen K-nya adalah yang ini, matrik yang di depan ini. U1, U2, V1, V2. Taruh di sini. Jadi komponen K-nya nanti U1 dikalikan V2 dikurangi U2 dikalikan V1. Nah, ini gampang nih ya. Gampang. Nah, hasilnya bagaimana? The cross product of U and V is a vector with the property that it is orthogonal to the two vectors U and V. Hasilnya itu vektor ini hasilnya itu saling tegak lurus dengan U dan dengan V ya. Kalau nggak percaya nanti hasilnya, kalau ada contoh nanti Anda dotkan ya. Hasilnya tuh Anda dotkan dengan U atau dengan V, nanti hasilnya pasti 0 ya. Baik. Contoh sekarang. Nah, diberi begini vektornya U sama dengan 3, min 4, I. Anda mesti sudah harus tahu bahwa ini maksudnya 3I min 4J plus 1K ya. Lalu yang ini Anda juga sudah harus tahu, ini maksudnya adalah 5I plus 2J min 6K gitu ya. Nah, oke, taruh diurut-urutkan begini. Ya. Lalu ini taruh di sini, ini taruh di sini, begini, ini ditaruh di sini. Terus Anda cari komponen I-nya dulu. Komponen I-nya dulu itu determinan dari matrik ini. Berarti min 4 dikalikan min 6
itu 24 dikurangi 1 kali 2 berarti 22i. Ya, gampang ya? Gampang. Lalu berikutnya yang C. Yang C berarti matriknya ini 3, 1, 5, min 6. Ya, jadi ini 3 kali min 6, min 18 dikurangi 1 kali 5 berarti min 23. Ya, min 23 karena di sini min berarti menjadi positif 23. Ya, positif 23. Kemudian yang K. Yang K itu berarti matriknya yang ini, yang depan ini. 3 min 4, 5, 2. Jadi determinannya adalah 3 kali 2, 6 dikurangi min 4 kali 5 kurangi min 20, jadi 26. Ya. Jadi hasilnya sama dengan 22, 23,26. Maksudnya 22i, 23j, 26k gitu ya. Nah, ini arahnya kemana? Yakinkah bahwa ini arahnya tegak lurus? Yakin. Yakin. Kalau nggak percaya, tolong ini. Ini hasilnya itu Anda kalikan dengan i, dengan u. Coba Anda kalikan dengan u. Hasilnya pasti 0. Ya. Misalnya nih, 22 dikalikan 3. Berarti berapa itu? 66, ya. 66. Lalu 23 dikalikan min 4. Berapa itu? 23 kali min 4 berarti 92. Minus tapi ya. Minus 92. Lalu 26 dikalikan 1. Nah, kalau Anda jumlah pasti 0. Ya, 0 kan? Nah, kalau ini Anda kalikan lagi dengan ini, hasilnya juga 0. Ya, harusnya juga 0. Ini 22 dikalikan 5. Anda tabung. Lalu 23 dikalikan 2, Anda tabung. Min 6 dikalikan 26, Anda tabung, jumlahkan hasilnya 0. Nah, itu membuktikan bahwa hasil kali cross product antara U dan V itu hasilnya adalah sebuah vektor yang tegak lurus dengan U dengan tegak lurus dengan V. Nah, ini nanti di fisika 2 ini dipelajari lumayan dalam ya. Kira-kira itu saudara-saudara, terima kasih, dan jika Anda penasaran ada yang perlu ditanyakan, kita ketemu lagi di forum Kulino. Ya, semoga Anda sehat selalu, dan jangan lupa di forum Kulino itu responmu atas video ini atau responmu atas bahan-bahan yang telah kami bagikan itu akan menjadi presensi kehadiranmu kuliah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.